Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Gimana kabarnya kalian cuy? Sehat kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini Mimin bakalan menceritakan anime yang berjudul Eden Zero. Sedikit sinopsis, anime ini menceritakan Shiki, seorang remaja yang dibesarkan oleh para robot dan melakukan perjalanan lintas planet bersama rekan-rekannya di kapal Eden Zero. Tujuan petualangannya adalah menemukan sosok ibu yang merupakan perwujudan pencipta dari semesta Eden Zero. Anime ini mirip banget dengan One Piece, hanya saja ditambahi bumbu-bumbu sains dan robot-robotan. Seru banget dah pokoknya. Nah, udah penasaran kan sama ceritanya? Tunggu dulu. Seperti biasa, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, jangan ngocok pakai tangan kanan. Selamat nonton sambil rebahan. Cekidot. Di bawah langit malam, seorang anak laki-laki bernama Shiki melihat bintang jatuh bersama dengan dua robot humanoid, yaitu kakeknya sang Raja Iblis dan temannya Michelle. Raja Iblis memberitahu Shiki bahwa bintang itu adalah naga, sementara Michelle mengatakan itu adalah komet yang membuat Raja Iblis geli. Dia kemudian memberitahu Shiki bahwa suatu hari dia harus meninggalkan rumah mereka dan melihat tanah baru dan mencari banyak teman. Ini karena teman akan mendukungnya, dan jika mereka menangis untuk Shiki, maka dia harus menghargai mereka selamanya. Shiki mengira dia berbicara tentang Michelle, yang mengatakan mesin tidak bisa menangis karena mereka tidak punya hati. Namun menurut Raja Iblis, setiap orang punya hati, tidak peduli siapa mereka. Shiki bertanya apa yang ada di luar angkasa. Raja Iblis menjawab ada banyak hal, termasuk serangga, banyak teror, dan di suatu tempat di luar sana ada ibu, yaitu seseorang yang bisa mengabulkan keinginan. Michelle bertanya kepada bocah itu apa keinginannya, yang dijawab Shiki bahwa untuk mendapatkan banyak teman. Bertahun-tahun kemudian seorang gadis bernama Rebecca dan kucingnya Happy tiba di kerajaan Grand Bell untuk membuat video untuk saluran Aoneka mereka. Ketika robot kesatria memberitahu mereka bahwa mereka adalah pelanggan pertama dalam 100 tahun, mesin lain menyambut mereka di kerajaan. Kelompok B-Super meminta acara untuk difilmkan, di mana robot pelayan menyarankan agar mereka melakukan misi. Kemudian mereka menghadapi kucing robot raksasa sebagai bagian dari misi. Saat itulah mendadak Shiki nongol di atasnya. Rebecca panik dan menuju Shiki seketika itu juga. Setelah panik karena serangga, dia kagum melihat Happy dan bertanya apakah dia bisa memakannya. Langsung saja pertanyaan itu ditolak Happy dengan tergesa-gesa. Setelah merenung sebentar, Shiki kemudian meminta Rebecca dan Happy untuk berteman, karena dia belum pernah bertemu manusia lain sebelumnya. Hal itu malah menyebabkan keduanya panik dan berlari kembali ke taman. Gak mau ditinggalin, Shiki ngancur mengikuti mereka. Shiki memperkenalkan mereka ke semua mesin dan menyatakan bahwa mereka semua adalah teman baik. Rebecca dan Happy memperkenalkan diri kepada Shiki sebelum mesin mulai merayakan pelanggan pertama mereka dengan sebuah pesta. Tanpa sepengetahuan mereka, robot tempur mengawasi mereka sebelum menuju ke kastil Grand Bell untuk memberitahu Castellan tentang tamu mereka, mengatakan waktunya telah tiba. Di penginapan, Shiki menjelaskan kepada Rebecca bahwa dia sedang memperbaiki bot kucing karena mereka telah bertingkah aneh. Dan setelah mengetahui dari mana asalnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi dan melihat dunia, tetapi dia tetap tinggal untuk memperbaiki para mesin. Begitu Shiki tertidur, Rebecca berpikir apakah dia bisa memotong rambut Shiki.
Michelle memberitahunya bahwa Raja Iblis membawanya ke taman 10 tahun yang lalu dan menganggapnya sebagai cucunya. Dan para mesin telah merawatnya sejak lama. Robot menawarkan keduanya kamar untuk bermalam, tetapi keduanya cuma melongo pas melihat kondisi kamar yang ditawarkan. Keesokan paginya Shiki bangun dan menyadari kalau rambutnya udah dipotong pendek. Dia auto lari mencari Michelle, hanya untuk mendengar teriakan Rebecca. Dia menemukan Rebecca dan Happy terikat pada taruhan. Yang pertama, meminta Shiki untuk melepaskannya, tapi Castellan tidak memerintahkannya. Shiki membela mereka, mengatakan bahwa mereka adalah temannya dan bukan orang jahat. Tetapi Castellan mengatakan bahwa mereka telah menunggu saat-saat seperti ini, di mana seseorang datang dengan kapal setelah 1 abad lamanya. Dia menolak permintaan Shiki dan menyatakan bahwa dia akan membunuhnya. Mereka berniat untuk membunuh keduanya dan menggunakan kapal mereka untuk melarikan diri. Castellan menjelaskan kepada Shiki bahwa mereka telah ditinggalkan selama 1 abad oleh manusia, sehingga niat mereka untuk mendapatkan kapal dan meninggalkan Grand Bell sangatlah tinggi. 100年間この時を待って人間は敵じゃねえこの島に放置した100年も前に Dia menambahkan bahwa mereka hanya membiarkan Shiki hidup karena Raja Iblis. Shiki terkejut mendengarnya dan dia langsung dihajar oleh para mesin sampai nyungsep. Rebecca menangis melihat Shiki babak belur. Dia pun bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu setelah Shiki menyebut mereka temannya. Shiki mendapatkan keinginan untuk bertarung dan menghajar para mesin. Setelahnya, sebelum menghadapi raja, dia mengingat apa yang dikatakan kakeknya, bahwa jika dia menemukan teman yang akan menangis untuknya, maka hargailah mereka selamanya. Happy membebaskan Rebecca, yang menjelaskan bahwa Shiki memiliki Ether Gear, yaitu kekuatan lama yang dapat menggunakan aliran ether tubuhnya untuk mengkonfigurasi ulang sebagai kekuatan. Shiki mengalahkan Castellan dengan 1 pukulan yang menyebabkan tanah runtuh. Setelahnya dia pun bergegas menyelamatkan Rebecca dan Happy. Dia mengungkapkan bahwa Ether Gear miliknya memiliki gravitasi yang memungkinkan dia untuk melayang sebelumnya. Setelah menerbangkan mereka ke kapal mereka, yaitu Aqua Wing, Shiki mengatakan dia berniat untuk tetap tinggal. Tetapi Rebecca menyeretnya dan pergi. Setelah mereka berhasil minggat dari Grand Bell, Rebecca mengungkapkan bahwa Grand Bell adalah bagian dari Sakura Cosmos. Dia pun menjelaskan bahwa Aqua Wing adalah pesawat luar angkasa yang bisa melakukan perjalanan antar bintang. Saat Shiki memahami bahwa mereka berada di luar angkasa, sesuatu yang tampak seperti komet melewati kapal. Rebecca pun mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah naga. Di kerajaan Grand Bell, Castellan dan mesin mengungkapkan bahwa tindakan mereka adalah kamuflase belaka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka tahu baterai mereka akan segera mati. Karena itu, Raja Iblis meminta mereka untuk mengirim Shiki pergi, sambil mengatakan bahwa dia akan mengubah alam semesta. Saat robot mulai dinonaktifkan, Michelle mencatat bahwa jika seseorang pernah merasakan kesepian seperti itu, mereka tidak akan menginginkan hati. Saat mereka meninggalkan planet Grand Bell, Shiki sambil menangis mengatakan bahwa robot Grand Bell masih menjadi temannya. Dia juga berterima kasih kepada mereka dan bersumpah tidak akan pernah melupakan mereka. Saat ketiganya memulai perjalanan mereka, Shiki memutuskan bahwa dia akan mendapatkan 100 teman di alam semesta. Di lain sisi, seekor naga terus terbang melintasi angkasa. Mendadak, ia kembali menjadi wanita raksasa. Wanita itu kemudian bertanya-tanya apakah Shiki akan menjadi pahlawan legendaris atau Raja Iblis yang akan membawa kehancuran. Di Aqua Wing, Rebecca memperkenalkan Shiki ke Bikup,
sebuah situs web berbagi video, tempat orang menggunakan kubus kecil untuk memposting video sebagai Bikup. Orang-orang yang mendapatkan banyak penayangan mendapatkan uang dari mereka. Ya, ini sih mimin sebut sebagai YouTube luar angkasa. Nah, Rebecca dan Happy punya channel bernama Anoneko. Dan keduanya berniat mendapatkan banyak duit dari Google AdSense lintas galaksi. Rebecca kemudian memberitahu mereka bahwa mereka menuju ke Blue Garden. Di sana dia berencana mendaftarkan Shiki sebagai petualang, sehingga dia bisa pergi ke berbagai bintang. Saat Shiki lagi seneng-senengnya karena rencana Rebecca, mendadak Rebecca memintanya untuk menjadi pengawalnya dan Happy untuk sementara waktu. Ketiganya tiba di Adventure Guild, Shooting Star League. Mereka masuk ke dalam gedung Shooting Star League. Shiki ingin menyentuh semua orang di sana tapi ditahan oleh Rebecca. Seperti yang dijelaskan Rebecca kepada Shiki, Shiki mulai mengganggu pria berotot ini dan memintanya untuk berteman. Saat Rebecca menyeretnya pergi lagi, Shiki memperhatikan hologram wanita raksasa. Yang dia jelaskan seharusnya adalah ibu dan dikatakan lebih besar dari bintang manapun yang dikenal. Dahulu kala seorang petualang melakukan perjalanan melampaui Sakura Kosmos dan menemukan ibu secara kebetulan. Setelah itu para petualang mulai memujanya sebagai Dewi Ruang Angkasa. Karena itulah Shooting Star League bahkan menghiasi guild dengan gambarnya. Shiki kemudian mengatakan bahwa dia pikir dia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hal itu menyebabkan guild terdiam sesaat. Habis pada diem, langsung pada ketawa. Mereka menganggap Shiki lagi ngibul. Shiki mengabaikannya dan bertanya apakah mereka ingin berteman dengannya. Pertanyaan Shiki auto membuat mereka semakin tertawa. Rebecca memperhatikan dengan malu dan menyeretnya keluar dari gedung. Di luar, Rebecca memperingatkannya bahwa kebanyakan orang tidak peduli satu sama lain. Ketika Shiki bertanya mengapa dia memakai kacamata, dia mengatakan karena dia seorang Bikuber yang terkenal. Meskipun begitu, Happy mengatakan mereka tidak memiliki banyak penonton di channel mereka. Pada saat itu, seorang preman memasukkan Happy ke dalam toples kaca. Mereka mengatakan bahwa dia dari Star Exit dan bisa mendapatkan sedikit keuntungan dengan menjualnya. Marah, Shiki mengejar menggunakan ether gear-nya. Sementara itu, Rebecca ingat saat pertama kali bertemu Happy. Sendirian dia ditinggalkan seperti dia. Saat Shiki mengejar penculik melalui kerumunan dan melihat begitu banyak orang, dia berteriak bahwa preman itu adalah orang jahat, menggunakan gravitasi iblis untuk melemparkannya ke tanah. Preman itu bangkit kembali dan mulai menembakkan pistol ke udara untuk menakut-nakuti. Saat itulah Shiki menyuruhnya untuk mengembalikan Happy. Yang menurut preman hal itu nggak mungkin dia lakukan. Bos preman itu muncul bertanya-tanya tentang keributan itu, dan preman itu mengatakan dia menangkap Happy untuk dijual. Saat itulah Rebecca nongol di sana. Geng itu mengenali dari Bikup, namun salah menyebutkan tagline channel Rebecca. Itu langsung bikin Rebecca kesal. Habis itu, Rebecca marah karena mereka akan menculik Happy dan memberitahu mereka bahwa dia tidak akan pernah memaafkan mereka jika mereka menyakitinya. Dia mengingat bagaimana mereka menghabiskan masa kecilnya bersama karena mereka tidak memiliki orang lain, dan juga berjanji untuk bersama selamanya. Shiki mengeluarkan gear ether-nya dan mengajar preman. Sementara bos mereka mengeluarkan minigun dan mulai menembaki Shiki dan Rebecca. Tembakan-tembakan itu menyebabkan toples Happy pecah. Adegan berganti ke flashback. Di flashback itu terungkap bahwa Happy ditabrak truk di depan Rebecca. Hal itu membuat Rebecca menangis dan memohon seseorang untuk menyelamatkannya. Saat ini Rebecca memberitahu Happy bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi. Happy kemudian tiba-tiba berubah menjadi robot
lantas menjadi sepasang pistol bernama Formulir Happy Blaster. Rebecca menggunakan senjata itu dan ngamuk kepada geng preman. Rebecca melakukan tembakan-tembakan maut kepada seluruh anggota geng preman. Setelahnya, Shiki memegangnya lantas membawa mereka melayang di udara. Shiki mengatakan itu akan membantunya membidik. Rebecca kemudian menghabisi bos dengan Happy. Dia juga mengatakan bahwa karena Happy Blaster menggunakan peluru ether, mereka tidak akan mati. Shiki kemudian dengan gugup bertanya-tanya ngapain Rebecca butuh pengawal kalau dia sejago itu pas gelut. Setelah itu Shiki berseru bahwa dia tidak tahu bahwa Happy adalah sebuah mesin. Rebecca pun menjelaskan bahwa setelah tertabrak truk, dia dibangun kembali menjadi bentuk robot. Shiki kemudian ingat bagaimana dia mengatakan bahwa berteman lebih dari sekedar menjadi manusia atau mesin. Dan hal itu membuatnya tersenyum. Pada saat itu, ketiganya kembali ke shooting Starlight Guild. Di bagian lain ruang angkasa, seorang bajak laut memberitahu bosnya bahwa seseorang di Blue Garden telah melihat cucu Raja Iblis meninggalkan Grand Bell. Bos mereka, bajak laut luar angkasa lapis baja LC Crimson, kemudian mengatakan waktunya telah tiba dan memerintahkan krunya untuk menentukan arah ke Blue Garden. Di syuting Starlight, Shiki, Happy, dan Rebecca pergi ke resepsionis untuk mendaftarkan Shiki menjadi seorang petualang. Mereka disambut oleh Clarice, resepsionis guild itu. Happy dan Rebecca memeluk Clarice yang mulai menangis, senang karena keduanya selamat. Rebecca memperkenalkan Shiki kepada Clarice dan bertanya apakah dia bisa mendaftarkan sebagai petualang meskipun tidak ada dokumen identifikasi yang biasanya diperlukan. Anggota guild lain mengolok-olok kembalinya Shiki. Karena masih nggak habis pikir, Shiki bilang pernah bertemu ibu. Tiba-tiba seorang gadis bernama Labilia Christie muncul dan memanggil Rebecca sebagai biku berenggak populer. Dia pura-pura menjadi penggemar, padahal dia menyindir Rebecca. Dia kemudian memberitahu Rebecca bahwa dia harus pensiun setelah video terbarunya tidak terlalu bagus. Rebecca memperkenalkan kepada Shiki sebagai bikuber yang terkenal, meskipun Labilia mengoreksinya bahwa dia adalah bikuber yang sangat terkenal. Dan tidak ada seorang pun di Sakura Cosmos yang tidak mengetahui namanya. Meskipun begitu, Shiki mengatakan dia tidak pernah mendengarnya. Hal itu membuat Labilia sebel. Dia pun memberitahu Rebecca untuk terus memposting yang membosankan untuk membuatnya terlihat lebih baik. Saat Labilia pergi, Shiki kemudian meraih pergelangan tangannya dan menggunakan ether gear-nya untuk membuatnya melayang. Hal itu langsung membuat anggota guild terkejut. Meski begitu, penggemar Labilia masih membelanya. Menurut mereka, dia cantik dan akrobatik bahkan saat melayang terbalik. Rebecca menyeret Shiki pergi dan meninggalkan Labilia di tanah. Meskipun begitu, Labilia langsung tertarik dengan Shiki dan merasa kalau dia bisa membuat konten yang hebat. Di restoran yang dilayani oleh staf Nikora, Shiki, Rebecca, dan Happy sedang makan di sana. Shiki menyatakan bahwa dia mengira kalau sebuah guild itu seperti keluarga besar. Namun Rebecca mengatakan bahwa itu lebih merupakan tempat bagi orang untuk mendapatkan pekerjaan. Pada saat itu, pendaftaran online Shiki selesai dan Rebecca memberinya lisensi petualangan barunya. Karena dia tidak tahu nama belakangnya, Rebecca mendaftarkannya sebagai Shiki Grand Bell. Begitu dia melihat peringkat kelas E di kartunya, Rebecca dan Happy memberitahunya bahwa itu adalah peringkat petualang terendah. Saat itulah mereka tidak sengaja mendengar orang-orang menonton video terbaru Labilia, menyebabkan Rebecca dengan enggan mengakui bahwa videonya emang bagus. Shiki kemudian mengatakan dia punya ide bagaimana mereka akan membuat video Rebecca lebih baik daripada video Labilia.
Dia menyatakan bahwa mereka akan pergi dan bertemu ibu, menjadi orang pertama yang memeluknya. Namun karena ibu tinggal di luar Sakura Cosmos, mereka membutuhkan kapal yang lebih baik dan lebih banyak anggota party untuk membantu mereka. Rebecca memutuskan bahwa mereka harus meminta bantuan Profesor Weiss, pria yang mengubah Happy menjadi robot. Kembali ke kuil, Elsie, Crimson, dan krunya tiba mencari Shiki. Saat itulah salah satu anggota kuil mengatakan bahwa dia sedang menuju ke planet Norma. Salah satu krunya mengingatkannya, dan Elsie menunjukkan bahwa dia sudah tahu bahwa planet itu sudah mati. Sementara itu di Aqua Wing, Rebecca memberitahu Shiki bahwa dia boleh tinggal di kamar tamu, karena dia menolak untuk berbagi kamar dengannya. Happy menjawab pertanyaan Shiki, bahwa kapal mereka terbang sendiri karena autopilot. Penasaran, Shiki bertanya apakah dia bisa mengemudikan kapal itu. Rebecca dan Happy setuju, mengira mereka bisa mendapatkan banyak view darinya saat terbang untuk pertama kalinya. Mereka merekam Shiki mengemudikan kapal. Ketika mereka dekat dengan Norma, Shiki mengatakan bahwa dia ingin mendaratkan kapal. Keduanya memutuskan untuk membiarkannya dan menginstruksikannya cara mendarat. Tetapi dia menekan beberapa tombol sekaligus. Hal itu membuat mereka dengan cepat memasuki atmosfer dan menghindari pilar-pilar bumi yang jatuh dari langit. Sampai mereka menabrak salah satu kristal dan membuat kapal mereka mendarat lebih dulu. Rebecca sangat marah, namun langsung senang karena dia mendapatkan rekamannya. Sementara itu, Happy bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan dengan kapal tersebut. Shiki mengatakan dengan menggunakan ether gear untuk membuatnya lebih ringan dan meletakkannya kembali. Pada saat itu, alarm berbunyi memperingatkan ketiganya bahwa akan terjadi hujan kristal ether bumi, yang membuat Shiki auto terkejut. Happy menjelaskan bahwa ether adalah sumber dari semua kekuatan yang ada dalam segala hal di alam semesta. Atau bahasa simpelnya adalah sumber utama kekuatan sihir. Dalam kasus Shiki, gear ether miliknya dapat mengatur ulang aliran ether di tubuhnya seperti cangkul mesin. Shiki mulai bertanya bagaimana orang hidup di planet seperti ini. Yang dijawab Rebecca bahwa mereka membangun kota mewah bawah tanah untuk hidup. Shiki kagum pada semua orang dan hewan yang muncul. Lantas bertanya apakah tidak ada serangga di sana. Saat mereka tiba di rumah Profesor Weiss, Rebecca dan Happy memanggilnya. Sementara Shiki mengambil satu set kacamata dan menemukan bahwa kacamata itu memberinya penglihatan sinar X. Rebecca menyuruhnya berhenti mengotak-atik barang-barang Profesor. Tetapi saat dia mencoba melepas kacamatanya, seorang pria bersenjata muncul menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Pria itu bertanya kepada mereka mengapa mereka ada di rumah orang lain. Rebecca serta Happy dengan gugup menjelaskan bahwa mereka sedang mencari Profesor Weiss Steiner, pria yang memperbaiki Happy. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah Weiss Steiner. Hal itu membuat mereka semua terkejut. 20.000 tahun ke depan, sepasang penjelajah menemukan dua mayat manusia, seorang pria dan seorang wanita. Mereka kemudian mengambil kalung bikup dan menemukan tulisan Eden Zero tertulis di bagian belakang. Seorang gadis misterius memperkenalkan dirinya sebagai Xiaomei dan menyebut dirinya narator cerita. Dia kemudian memberitahu para penonton untuk tidak terlalu memikirkan lompatan waktu di akhir chapter terakhir. Karena dalam cerita ini, waktu tidak terlalu menjadi masalah. Kembali ke garasi, Rebecca memberitahu pemuda yang menyebut dirinya Weiss bahwa mereka datang mencari Profesor Weiss. Meskipun begitu, pria tersebut masih curiga dan menuduh mereka bekerja untuk seseorang bernama Weiss. Tiba-tiba Shiki menunjukkan bahwa ada seseorang di lantai di atas mereka. Tak lama kemudian beberapa tembakan melesat dan nyaris menerjang mereka. Shiki melompat ke langit-langit dan menggunakan kacamata untuk menemukan penyerang.
Setelah menentukan lokasinya, dia menyerang dan menghabisinya. Setelah itu, dia berhasil menjatuhkan si penyerang itu. Saat semua orang syok, Weiss naik sepeda motor dan kabur. Percaya bahwa mereka adalah teman Weiss. Penyerang memberitahu mereka pesan untuk para pengkhianat. Pesan itu adalah bahwa mereka yang mengkhianati akan mati di tangan Weiss yang perkasa. Bukannya takut, Shiki malah terhibur dengan pesan begituan. Di restoran tepi sungai, Rebecca mencoba memahami apa yang terjadi dan mengapa pemuda itu memiliki nama yang sama dengan Profesor Weiss. Sementara Happy dan Shiki berspekulasi bahwa dia menciptakan obat pembalikan usia yang menghapus ingatannya. Rebecca menyadari bahwa dia tidak dapat terhubung ke internet. Saat itu sebuah laporan berita muncul tentang kelahiran kuil petualang baru Blue Garden, yaitu Shooting Starlight. Hal itu bikin mereka kaget karena kuil itu harusnya udah didirikan 50 tahun yang lalu. Rebecca ingat suatu kali dia dan Happy mengunjungi Weiss dan meminta untuk tinggal bersamanya, namun ditolak karena planet itu sedang sekarat. Rebecca membawa ketiganya keluar restoran dan menyadari betapa tua semua teknologi di sana. Terkejut dia menyadari bahwa entah bagaimana mereka melakukan perjalanan kembali ke normal 50 tahun yang lalu, yaitu tahun X442. Dengan demikian artinya pria yang mereka temui adalah Profesor Weiss 50 tahun yang lalu. Saat ketiganya mencoba menyatukan apa yang telah terjadi, tiba-tiba muncul robot raksasa yang dikemudikan oleh Weiss. Dengan asumsi ketiganya adalah rekan Weiss. Weiss bertekad untuk membuat mereka membayar kelakuan Weiss yang mencuri darinya. Sementara itu di bagian lain kota, Weiss memegang tas kerja yang katanya memiliki dan tidak akan pernah membiarkan Weiss mengambilnya. Setelah menemukan kelompok itu di tengah kota, Weiss menuntut agar ketiganya memberitahu di mana Weiss berada. Dia juga mengatakan bahwa Weiss mencuri uang darinya. Rebecca dengan gugup mengatakan mereka tidak tahu di mana dia berada. Dan sementara Weiss berdebat dengan anak buahnya untuk menyerang mereka. Rebecca menyarankan agar mereka lari agar tidak mengubah masa lalu. Salah satu anak buah Weiss memperhatikan mereka dan langsung mengejar mereka bertiga. Shiki menggunakan gravitasi setannya untuk membuat mereka terbang di jalan. Kekuatan Shiki langsung membuat Weiss dan anak buahnya kaget. Namun mereka mulai menembaki rombongan Shiki dengan misil. Saat Weiss akan mengejar mereka, Shiki membalas dengan teknik gravitasi Fish-nya. Dia menerjang dan menabrak mecha Weiss. Ketiganya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sementara Weiss dengan marah mengatakan bahwa mereka pasti akan kembali. Bersembunyi di bar lokal, Shiki kagum melihat semua alien yang ada di sana. Setelahnya Rebecca menjelaskan bahwa alien yang hidup di antara manusia memiliki bahasa dan budaya yang mirip dengan manusia. Menurutnya secara teknis, Shiki adalah alien dari sudut pandangnya dan Happy juga. Rebecca menjelaskan dia tahu tentang bar karena profesor memberitahunya bahwa itu adalah tempat persembunyian baginya. Secara kebetulan, Weiss muda sendiri muncul di sana dan bikin semua orang kaget. Karena panik, Rebecca dengan cepat mulai menjelaskan semuanya kepada Weiss. Dia menggambarkan keadaan grup saat ini. Setelah dijelaskan kondisinya, Weiss tidak ingin percaya. Tetapi paling tidak, dia mengakui fakta bahwa Rebecca dan rekannya bukan bagian dari geng Weiss. Perhatian grup beralih ke item yang diduga telah dicuri Weiss, yang akhirnya diambil Shiki dari Weiss. Namun kekuatan gravitasinya tiba-tiba berkedip dan dia menjatuhkan kotaknya, yang membuat Weiss ngeri. Item itu terbuka dan android kecil muncul sambil ngomel-ngomel. Shiki dan yang lain tercengang saat melihat robot kecil bernama Pino dan meminta disingkat Pino. Setelahnya Pino menjelaskan bahwa dia adalah android anti-mesin. Tetapi pada saat itu, listrik tiba-tiba padam bersamaan dengan Happy yang juga turn off.
Rebecca menjelaskan bahwa EMP adalah singkatan dari Electromagnetic Pulse yang dapat mematikan elektronik. Itulah sebabnya Happy shutdown dan mengapa Shiki tidak dapat menggunakan ether gear-nya lebih awal. Untungnya daya hidup kembali setelah beberapa detik, dan Happy tidak tahu apa yang telah terjadi. Shiki terkesan dengan kekuatan Pino dan segera meminta untuk menjadi temannya. Meskipun situasinya aneh baginya, Pino setuju dan membuat Rebecca terkejut. Weiss masih kesal karena tidak ada uang dalam kota yang dia bawa itu. Dia pun bertanya-tanya apakah Pino dapat dijual dengan uang berapapun. Pino mengatakan bahwa dia milik penciptanya, sehingga tidak memiliki harga jual di pasar. Dia juga menjelaskan bahwa dia terbangun karena dia pikir dia mendengar suara tuannya. Namun ketika Weiss bertanya apakah Wish adalah tuannya, Pino mulai panik, ketakutan, dan kabur. Weiss bertanya-tanya apakah Wish berencana menggunakan Pino untuk mencuri uang, dan memutuskan bahwa dia menginginkannya. Dia mengejar android kecil itu. Rebecca ingat bagaimana Weiss yang lebih tua menyuruhnya untuk tidak pernah mencuri, dan langsung membuatnya kecewa dengan masa lalu Weiss. Menurutnya, jika mereka melihatnya, mereka tidak akan meninggalkan kota hidup-hidup. Dia menambahkan bahwa Weiss dan Wish adalah rekan. Tetapi tampaknya buru-buru ini keduanya berselisih. Di luar, Rebecca memutuskan bahwa mereka harus memeriksa apakah kapal mereka baik-baik saja, dan kemudian mencoba dan kembali ke Blue Garden. Alasannya simpel, karena sebaiknya mereka jangan mengacaukan masa lalu. Shiki kemudian menunjukkan Rebecca sebuah bikup yang dia temukan dalam kasus Pino. Rebecca ngamuk karena dia mengambilnya, namun mendadak perangkat itu aktif. Bikup kemudian mengungkapkan rekaman Wish yang memerintahkan Pino untuk menari untuknya, meskipun dia tidak bisa. Wish kemudian dengan kejam melepaskan kaki kirinya, meninggalkan Pino sambil menangis. Dia kemudian memerintahkannya untuk menghapus semua ingatan tentang tuannya sebelumnya. Saat ketiganya terus menonton video dengan ngeri, Wish memerintahkan salah satu anak buahnya untuk secara paksa menghapus ingatan Pino dan mengganti kakinya dengan paku. Tampak marah, Shiki bersumpah untuk mengembalikan Pino ke tuannya. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang membuat temannya menangis. 私たちのようにこの時代にやってきて。おい、取り出して消せ。シキ、止めんなよ。 Rebecca juga menolak untuk memaafkan pria itu. Happy melihat kotak Pino dan mengetahui bahwa tanggal perawatan terakhirnya adalah X492, yaitu tahun asalnya. Hal itu berarti bahwa Wish telah mengacaukan masa lalu. Ketiganya bersumpah untuk menghentikan Wish dan menyelamatkan Pino apapun yang terjadi. Di tempat persembunyian, Pino dengan sungguh-sungguh menyapa tuannya yaitu Wish. Waktu itu Wish mengumumkan bahwa mereka mengambil seluruh kota untuk diri mereka sendiri. Melihat dari bayang-bayang, Wish bertanya-tanya apa yang direncanakan oleh mantan temannya. Dia lantas tertegun saat melihat Vote Brother bekerja di bawahnya. Setelah mendapatkan lokasi persembunyian dari Bernadette, Rebecca, Happy, dan Shiki, mereka menuju ke sana dengan sepeda motor. Rebecca menjelaskan rencananya kepada Happy, yaitu membiarkan Shiki mengatasi mereka dan percaya pada kekuatan temannya. Saat itulah Shiki mengumumkan bahwa mereka akan menyelamatkan Pino. Wish berencana menghukum Pino karena melarikan diri, tetapi bot kecil itu mencoba menjelaskan bahwa dia dicuri. Tetapi dia dengan marah mengancam akan merobek kakinya yang lain. Saat pria botak itu melakukannya, Weiss melempar batu ke Wish dan menyebabkan dia menjatuhkan Pino ke tangan Weiss. Si rambut pirang itu mengklaim dia mencuri bot dan sekarang memiliki hak atas kepemilikan. Dia pun mengatakan bahwa Pino akan terbuang sia-sia di bawah Wish. Tiba-tiba Rebecca, Happy, dan Shiki menabrak tembok dengan sepeda motor mereka. Shiki dengan marah menuntut mereka mengembalikan Pino dan meluncurkan Gravity Wave. Hal itu menyebabkan semua anggota geng tersedot ke arah dirinya.
Lantas Shiki melancarkan serangan Gravity Fist Frenzy. Saat Rebecca memberi selamat kepada Shiki, Weiss mengambil sepeda motor mereka yang masih dinaiki Happy dan pergi bersama Pino. Saat keduanya sebel, Weiss menjatuhkan peti logam ke Shiki. Rebecca memandang dengan tak percaya, membiarkan Weiss pergi mengejar Weiss. Sebelum dia pergi, dia memerintahkan Vote Brother untuk menangkap Rebecca. Rebecca mencoba memanggil Shiki saat Vote Brother memperkenalkan diri sebagai tangan kanan Weiss kepadanya. Sementara itu di jalanan, Weiss mengejar kelompok Weiss dengan Krieger model. Sedangkan Pino mengatakan bahwa dia perlu melakukan pekerjaan untuk Weiss. Happy mencoba mendorongnya untuk melarikan diri. Tetapi Weiss menolak dan mengklaim bahwa Pino adalah botnya. Kembali ke tempat persembunyian, Shiki ternyata telah jatuh dari lantai ke sebuah ruangan yang penuh dengan sampah. Ketakutan karena melihat lalat, dia bergerak mundur sampai dia melihat tubuh yang dinonaktifkan dan rusak. Dari apa yang dia lihat, dia mengira bahwa itu adalah Maisel dari 50 tahun yang lalu. Hal itu menyebabkan air mata mengalir di matanya. Namun bot tersebut mengaktifkan diri dan memberitahu dia bahwa namanya adalah Johnny. Dia pun menyatakan bahwa wajar kalau Shiki mengira dia adalah bot lain. Menurutnya robot sepertinya adalah model yang diproduksi secara massal. Terkejut, Shiki mencoba memperbaiki Johnny seperti yang dia lakukan untuk robot di Green Bell. Setelah dibuat untuk Weiss dan kemudian dibuang, Johnny mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan manusia yang begitu baik. Dia pun mengatakan kalau dia sangat senang bertemu Shiki. Sebelum akhirnya dia tutup mulut. Sementara itu Pino menjelaskan bahwa dia mengikuti perintah demi bot lain. Weiss menembakkan misil memaksa mereka keluar dari sepeda motor. Di tempat persembunyian, Rebecca menghindari serangan para brother dan menemukan Ether Blaster. Vote Brother terpikat oleh kakinya dan meminta izin untuk menyentuhnya. Hal itu jelas aja bikin Rebecca merasa sangat tidak nyaman. Saat itu Shiki melompat dari lantai di bawah dan menghabisi Vote Brother dengan Megime Attack Gravity Windmill Kick. Setelah Rebecca memberitahu dia kemana Weiss dan Pino pergi, Shiki minggat untuk menghadapi Weiss. Sementara Rebecca kesal dengan kegigihan Vote Brother. Sementara itu, Weiss berhasil menyudutkan kelompok Weiss dengan Knigger miliknya. Weiss memerintahkan Pino untuk menggunakan EMP-nya, tetapi Pino menolak untuk tidak mematuhi tuannya. Saat Weiss hendak menembakkan misil, dia menyebut Weiss sebagai orang mati. Dia dicabut dari setelan matchnya oleh Shiki yang marah. Pria botak itu memberitahu Shiki bahwa tidak ada yang membuatnya marah dalam waktu yang sangat lama. Menjawabnya, Shiki mengatakan bahwa seharusnya dia yang bilang begitu. Habis itu dia memberikan pukulan dahsyat ke wajah si penjahat. Marah, Weiss kemudian terbang untuk menemui Shiki. Menggunakan lengan yang diperkuat yang dibuat Weiss untuknya. Dia mengatakan akan menunjukkan kepadanya apa yang terjadi pada mereka yang menentangnya di kota ini. Shiki membalas dengan mengatakan kepadanya bahwa dia harus merawat mesin karena mereka juga hidup. Dia ngamuk dan menghabisi penjahat dengan Megime Attack Gravity Cannon. Saat itu Bayo menggunakan match untuk menangkap Shiki, lantas mengaktifkan penghancuran dirinya sendiri. Tiba-tiba Pino menghentikan mekanisme tersebut dengan mengaktifkan EMP-nya. Dia menyatakan bahwa dia bukan mainan Weiss. Weiss kemudian mengarahkan senjatanya ke Weiss. Tetapi ketika dia menarik pelatuknya, senjatanya macet karena EMP. Alhasil Weiss langsung menghancurkan lengan robot Weiss.
Rebecca datang dan memeluk Happy setelah dia aktif kembali. Saat Shiki bertanya kepada Pino apakah dia baik-baik saja, bot kecil itu bertanya mengapa dia mengkhawatirkan mesin sampai dia melukai dirinya sendiri. Shiki mengatakan bahwa itu karena mereka berteman, dan Pino pun langsung menangis terharu. Di luar angkasa, seorang anggota kru mengumumkan kepada pemimpin mereka bahwa peri tengkorak akan segera tiba di planet Norma. Di sebuah gang, Rebecca menjelaskan bahwa Wish telah mencuri robot militer kota menggunakan kemampuan Pino. Tetapi robot tersebut telah diserahkan ke polisi. Happy bertanya bagaimana Pino berakhir di masa lalu, karena dia berasal dari periode waktu mereka. Tetapi Antibot itu menjawab bahwa dia tidak dapat mengingat apapun karena ingatannya terhapus. Rebecca menunjukkan bahwa perawatan terakhir dilakukan padanya oleh Profesor Weiss. Mereka mengira jika mereka kembali ke masa depan, maka ingatan Pino akan kembali. Saat itu polisi tiba, tetapi Rebecca tidak khawatir. Namun Pino menunjukkan bahwa mereka akan mendapat masalah karena tidak memiliki ID. Hal itu menyebabkan mereka melarikan diri. Weiss mulai lari juga saat polisi mengenalinya dari geng Wish. Kembali ke Aqua Wing, Shiki, Happy, Rebecca, dan Pino bersiap menuju Blue Garden untuk menemukan jalan kembali ke masa mereka. Namun begitu mereka lepas landas, polisi mengejar mereka dan mulai menembaki mereka. Sementara Aqua Wing dapat dengan mudah berlari lebih cepat dari mereka. Tiba-tiba ia dicegah meninggalkan planet ini oleh medan energi yang tidak diketahui. Energi field. Saat itu Weiss muncul, menyelinap ke kapal untuk melarikan diri. Dia kemudian memberitahu kelompok itu bahwa jika mereka menyerahkan kapal itu kepadanya, maka dia dapat membantu mereka pergi ke luar angkasa. Weiss memberitahu grup untuk memberinya kendala atas Aqua Wing, dengan mengatakan dia dapat membantu mereka pergi ke luar angkasa. Ketika Rebecca menunjukkan bahwa dia akan ditangkap bersama mereka, Weiss mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja karena dia memiliki ID. Shiki memberitahu Weiss bahwa dia dapat mengendalikan kapal itu, yang membuat Rebecca marah. Namun Shiki mengatakan bahwa mereka akan segera membutuhkan kapal yang lebih baik jika mereka ingin mengunjungi ibu. Weiss kemudian menyatakan dirinya sebagai kapten kapal saat dia mengungkapkan gear ether miliknya, yaitu pembuat Machina. Dia menggunakan perlengkapannya untuk merombak Aqua Wing sepenuhnya dari dalam keluar, sehingga membuat mereka meninggalkan polisi. Dia bahkan menggunakannya untuk mengembalikan kaki Pino. Setelahnya kapal pun berhasil membersihkan medan energi dan mencapai ruang angkasa. Saat itu telepon Rebecca berdering, mengungkapkan bahwa peneleponnya adalah Profesor Weiss. Hal itu langsung mengejutkan semua orang. Profesor kemudian mengungkapkan bahwa Norma telah dimasukkan ke dalam daftar jangan berpergian. Dan selama mereka tetap berada di Norma, mereka akan tetap berada di masa lalu. Profesor kemudian mengungkapkan bahwa monster bernama Chronopage telah berhasil memakan waktu Norma selama 50 tahun. Selain itu, memakan waktu planet menyebabkan planet tersebut terjebak secara permanen di masa lalu. Profesor Weiss dan sebagian besar penduduk lain dari Norma telah meninggalkan planet ini sebelumnya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia hanya memperbaiki Pino, dan tuannya adalah Raja Iblis yang sangat mengejutkan Shiki. Profesor kemudian mengalihkan perhatiannya ke Weiss yang lebih muda. Karena tindakan Chronophagus, Weiss versi alternatif yang lebih muda yang waktunya dimakan oleh monster itu telah dibuat. Oleh karena itu kemungkinan paradoks waktu dihilangkan. Dan saat dia melanjutkan apa yang dia katakan, sinyalnya mendadak terputus. Aqua Wing segera dicegat oleh kapal LC Crimson, yang mulai menarik kapal mereka dengan balok traktor sambil mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan Shiki. Saat balok traktor peri tengkorak menarik kapal mereka, Happy dan Weiss mulai panik.
Sementara Rebecca memperhatikan bendera kapal dan mengidentifikasinya sebagai simbol LC Crimson. Mereka adalah geng bajak laut yang menakutkan dan menaklukkan 7 lautan kosmik. Terlepas dari upaya Weiss, Aqua Wing ditarik sepenuhnya ke atas kapal dan gambar holografik menampilkan LC yang memperkenalkan dirinya dan kapalnya. Dia memuji kemampuan mereka untuk melarikan diri dari planet Norma yang memakan waktu, sambil menghina mereka karena ditangkap oleh sinar traktornya. Shiki menuntut untuk mengetahui niatnya, yang dijawab LC bahwa dia tidak menginginkan apapun selain menjara. Dia mengatakan bahwa mereka akan dibawa ke planet Guilis untuk dijual sebagai budak. Weiss mencoba menawarkan diri menjadi mekanik mereka asalkan tidak dijadikan budak. Hal itu jelas membuat Shiki kesal. Pemuda itu menyatakan bahwa dia malah akan menjara peri tengkorak dari LC. Dan hal itu mengejutkan rekan-rekannya. LC memberinya petunjuk di mana dia bisa menemukannya dan menutup komunikasi di antara mereka. Shiki kabur tapi Rebecca mengungkapkan keraguan bahwa dia bisa mengalahkan seseorang yang terkenal seperti LC Crimson. Shiki menemukan bahwa kapal itu dipenuhi dengan pertumbuhan alien yang menjijikan dan menemukan kerumunan perampok luar angkasa berjalan ke arahnya. Bersiap untuk bertarung, Shiki terkejut saat semua lengan bajak laut berubah menjadi tentakel dan mulai menyerangnya. Dia terjengkang, namun segera bangkit. Shiki maju dan mengalahkan beberapa dari mereka dengan mudah. Sementara itu, Rebecca, Happy, dan Pino telah ditangkap oleh beberapa tentakel. Pino mengidentifikasi makhluk tentakel sebagai parasit kaus picat S4. Weiss dengan cepat terjebak juga. Happy berubah menjadi sepasang blaster dan memungkinkan Rebecca menghancurkan tentakel di sekitar mereka. Di sisi lain, Shiki menemukan kamar LC dan menerobos masuk. Tetapi dia langsung terkejut ketika LC berbalik dan mengungkapkan bahwa dia memiliki wajah tengkorak setan. Keduanya gelut. Setelah saling beradu, akhirnya Shiki mengalahkan LC setelah perjuangan yang sengit. Akibat pertarungan itu, LC berubah menjadi makhluk asing kecil. Dan ternyata makhluk asing itu hanyalah parasit meniru bentuk LC. LC yang asli memberi selamat kepada Shiki dari armada terdekat dan menghadiahinya dengan kapal. Sosok bernama Ziggy dipercaya untuk mengirimkannya ke Shiki. Mendadak mereka terlibat dalam pertempuran dengan Interstellar Union Army. Waktu itu LC melindungi kelompok Shiki. Saat itulah Weiss mengaktifkan warp drift kapal dan mengirim mereka ke dekat Blue Garden. Kelompok itu membersihkan dan menjelajahi kapal. Selama itu Rebecca menemukan bak mandi yang memberinya kekuatan mirip dengan Ether Gear. Di kamar Ziggy, Shinki tanpa disadari mengaktifkan android bernama Whitred yang mengembalikan kapal ke bentuk aslinya, yaitu kapal perang Eden Zero. Whitred menyarankan kelompok Shiki untuk mengumpulkan kru androidnya, yaitu 4 bintang cemerlang Raja Iblis. Hal itu memastikan perjalanan Eden Zero aman melalui Dragonfall, yaitu kawanan naga yang berbatasan dengan Sakura Cosmos. Setelah Weiss meninggalkan mereka, kelompok Shiki mengunjungi Shooting Starlight untuk mendapatkan informasi tentang Sister Livray, salah satu dari 3 android yang hilang. Saat menjelajahi kota, Shiki dan Pino menyelamatkan Labilia dari penculikan oleh Jin, seorang tentara bayaran Cyborg dari pengguna Gear Ether yang ingin bekerja untuk Sister. Shiki dan Jin saling bertarung sampai Jin menerima perintah untuk mundur dan mengundang Shiki untuk bertanding ulang di Guilis. Kembali ke Guild, Shiki dan Pino mengetahui tentang penculikan beberapa Bikuber,
termasuk Rebecca. Menyadari keterlibatan Jin, kelompok Shiki bersiap untuk turun ke Guild. Rencana mereka didengar oleh seorang gadis berkimono yang akrab dengan Eden Zero. Rebecca dan biku berlainnya yang ditangkap dikirim ke Guild oleh pasukan tentara bayaran Sister, yaitu Rogue Out. Pelindung Rogue Out, Lega, seorang kolektor wanita yang membantu mempersiapkan Biku untuk membantu dengan membanjiri sel mereka dengan busa melarutkan pakaian mereka. Sementara itu, Weiss kembali ke Eden Zero dengan gadis yang mengenakan kimono, yaitu Hamura Kogetsu, yang telah membuat kesepakatan dengannya untuk mengizinkan akses ke kapal. Homura menawarkan untuk membantu kru menyelamatkan Rebecca dengan imbalan kesepakatan untuk berduel dengan Raja Iblis, yaitu Shiki. Dia pun mengungkapkan dirinya menggunakan Ether Gear yang dikenali oleh White Regret. Di Guild, Shiki dan timnya memasuki markas Rogue Out dan dihadang oleh Sister. Homura menggunakan Ether Gear Soul Blade miliknya untuk mengalahkan tentara android Sister, memungkinkan Shiki dan Pino bersembunyi di bawah kapal Sister saat dia turun ke menara Lega. Weiss menjadi curiga terhadap Homura dan mengancamnya dengan menembak Moscow versi 0, yaitu anggota Rogue Out yang melakukan intervensi dengan baterai menara. Sementara itu, Rebecca mengumpulkan Biku berlainnya untuk membentuk piramida manusia dan membantunya mencapai jendela kaca yang ditinggalkan di sel mereka. Mereka menggunakan busa yang dapat melarutkan pakaian untuk melarikan diri. Lega dengan cepat menyudutkan Rebecca, tetapi Shiki menemukan mereka dan dengan kasar menyerang Lega. Pino menenangkan Shiki dengan menggunakan EMP-nya untuk menonaktifkan Ether Gear-nya. Tindakannya itu juga membuka sel Biku dan membebaskan mereka. Tak lama kemudian, Jin menemukan Shiki yang menangkisnya saat Pino memimpin Biku ke tempat aman. Di atas Eden Zero, Weiss mendeteksi Chronopage mendekati Guild. Jin didekati oleh Sister dan anteknya yaitu Ganov selama pertarungannya dengan Shiki. Saat itulah dia menentang ketiganya sekaligus. Saat hal itu terjadi, Homura menemukan android kedua bernama Sister yang ditawan di bawah markas Rogue Out dan meyakinkan Weiss untuk melepaskan android tersebut. Setelah Shiki mengalahkan trio Rogue Out, Sister kedua mengekspos pemimpin mereka sebagai penipu yang memenjarakannya selama 10 tahun untuk memanfaatkan kekuatan penyembuhannya. Sister menghidupkan kembali korban dan membantu Lega sebelum bergabung dengan kelompok Shiki untuk melarikan diri dari Chronopage. Jin membunuh penipu itu, menuduhnya berjanji palsu untuk menyelamatkan adik perempuannya, yaitu Clan. Sementara itu, Rebecca menaklukkan Lega untuk menyelamatkan seorang Bekuber yang tertinggal saat melarikan diri. Menyusul kebangkitan kembali korban Lega, Rebecca mengizinkan mereka untuk dievakuasi bersama-sama dengan Bekuber lainnya, sambil menunggu Shiki. Shiki bersatu kembali dengan Rebecca dan Pino dalam keadaan yang super genting karena pendekatan Chronopage. Menggunakan gravitasinya, dia menjatuhkan kelompoknya langsung ke Eden Zero untuk melarikan diri. Chronopage menghabiskan 1200 tahun waktu Guild, membunuh sebagian besar populasi planet sambil memulihkan sifat aslinya. Di antara mereka yang melarikan diri adalah Dragon Joy, salah satu dari 6 penjahat intergalaksi yang disebut Arosion Seis Galactica. Di atas Eden Zero, Homura mengungkapkan dirinya sebagai murid Valkyrie Yuna, salah satu bintang cemerlang yang hilang. Homura dan Weiss diterima sebagai anggota awak tetap, seperti Moscow yang diprogram ulang, yang ternyata berasal dari awak asli kapal. Mengikuti intuisi Sister, para kru mengunjungi monumen Iron Hill yang mengorbit Blue Garden, di mana mereka segera menemukan Hermit Mio, salah satu dari 4 bintang cemerlang. Kru Eden Zero mengetahui bahwa Hermit berada dalam keadaan katatonik yang disebabkan oleh trauma psikologis.
Whis menentukan bahwa pikiran Hermit diasingkan di dalam Digitalis, planet virtual dan server untuk game MMORPG bernama Rogue Fantasia. Shiki dan timnya memasuki permainan dengan mengunggah kesadaran mereka ke dalam avatar digital. Mereka nekat melakukannya meski sudah diperingatkan oleh Whis bahwa luka dan kematian yang mereka alami di dunia maya akan mempengaruhi tubuh fisik mereka. Setelah menginterogasi non-player karakter alias NPC di game, tim itu melakukan perjalanan ke kota dekat lokasi Hermit berada. Di sana mereka bertemu Jamilov, pemain dan afiliasi Dragonju yang terkenal karena membunuh NPC dan pemain lain tanpa dideteksi dari game. Setelah Jamilov keluar untuk menghadiri pertemuan dengan Draken, tim Shiki menemui Hermit dan mencoba membujuknya untuk kembali ke Eden Zero. Tetapi dia mengirim mereka pergi karena membenci manusia. Kembali ke kota, tim menyaksikan pengepungan monster musuh yang akan datang, yang diprogram ulang oleh Jamilov untuk membunuh NPC yang masih hidup. Shiki menyelamatkan Hermit dari monster, sementara rekan satu timnya membantu melindungi kota. Sementara itu, Homura tampaknya mengkhianati kru Eden Zero dengan bersekutu dengan Jamilov. Dia berniat untuk bergabung dengan barisan Draken. Saat Homura secara terbuka mengungkapkan niatnya kepada tim setelah Shiki kembali dengan Hermit, Homura yang lain dengan avatar berbeda datang dan menyelamatkan Shiki dari pembunuhan oleh pasukan monster. Homura yang berniat membuka kedok dirinya sebagai Amira, agen pemerintahan yang dapat berubah wujud dan sedang menyelidiki Draken. Dia melarikan diri setelah gagal membunuh Homura yang asli. Mengetahui bahwa Jamilov menggunakan cheat untuk mendapatkan keuntungan atas Shiki, Hermit dengan enggan membantu Shiki melawan cheatnya sendiri. Didorong oleh rasa frustasi, Jamilov memasukkan kode komputer yang mulai menghapus dunia game dan karakter. Hermit awalnya acuh tak acuh terhadap NPC, tetapi terombang-ambing untuk membatalkan kode ketika Shiki menyatakan mereka sebagai makhluk hidup. Setelah Shiki mengalahkan Jamilov, Hermit setuju untuk keluar dari permainan, tetapi terus mengasingkan diri. Sistem komputer Eden Zero kemudian diretas oleh persona dunia nyata Jamilov, yaitu Spider, yang mendapatkan kendali penuh atas kapal. Dalam kilas balik 15 tahun yang lalu, Hermit berusaha untuk berteman dengan manusia yaitu Dr. Muller dan tim risetnya. Waktu itu dia membantu tim tersebut dalam mengembangkan mesin untuk menyediakan energi bagi planet robot Hawk yang sekarat. Yang membuatnya ngeri, mesin tersebut melenyapkan Hawk dan rekan robotnya yang ditempatkan di sana. Sementara Muller dan manusia lainnya merayakan hal itu. Terungkap bahwa mereka merekayasa bencana tersebut sebagai tindakan penghinaan terhadap robot. Muller melakukan eksperimen yang menyiksa pada Hermit selama 2 tahun setelahnya, sampai dia dan timnya ditangkap dan meninggalkan Hermit yang trauma untuk menjauhkan diri dari semua manusia. Kembali ke masa sekarang, kru menolak untuk meninggalkan Hermit saat Spider menghancurkan Eden Zero dari dalam. Hal itu membuatnya menyadari bahwa dia masih menginginkan persahabatan dengan manusia. Diyakinkan oleh Shiki, Hermit memulihkan sistem kapal dan mempermalukan Spider dengan serangan misil iseng. Setelah itu, Hermit pun kembali ke dirinya yang dulu dan ceria. Hermit bergabung kembali dengan 4 bintang cemerlang. Kini tersisa 1 anggota terakhir untuk ditemukan, yaitu Valkyrie. Sister keberatan mengunjungi syuting Star Lake untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Valkyrie. Dia mencurigai Master Guild, yaitu Noah Greenfield terlibat dengan peristiwa di Guilds. Sebagai alternatif, kru tersebut melakukan perjalanan ke planet Mildian untuk berkonsultasi dengan peramal Mahatahu yang tinggal di sana. Sesampainya di sana, sang peramal yaitu Xiaomei mengirim tim Shiki ke medan pertempuran di dalam kuilnya untuk mengetes mereka.
Sementara itu, Spider mencari Draken untuk membalas dendam terhadap kru Shiki. Tetapi Draken mengeksekusinya karena ketidakmampuannya. Percaya dia bisa mendapatkan untung dari Eden Zero, Draken menghubungi Noah untuk mendapatkan informasi di kapal. Xiaomei menantang setiap anggota kelompok Shiki dalam serangkaian duel untuk memanjakan obsesinya menonton pertempuran. Biar seru, dia telah membatasi kekuatannya untuk mencegah dirinya meramalkan hasil pertandingan mereka. Shiki segera mengalahkan lawan pertama, yaitu seorang prajurit logam, hanya dengan 1 pukulan. Rebecca memenangkan pertandingan kedua melawan Bikuber yang menggunakan medan gaya tahan peluru, yang dengan mudah dia lewati dengan tendangan biasa. Dan Weiss memanfaatkan celah aturan untuk menggunakan EMP Pino melawan lawan ketiga, yaitu pengguna Ether Gear dengan kecepatan manusia super. Untuk pertandingan terakhir, Homura diadu melawan replika Valkyrie yang sebenarnya adalah robot pelatihan yang diprogram oleh Xiaomei untuk bertindak setelah mengalahkannya. Valkyrie Yuna tada hitori, fukusei nado. Puas, Xiaomei mengungkapkan Valkyrie yang asli berada di planet Sunjawel dan memperingatkan kru tentang pertikaian di masa depan melawan orang lain yang juga mencari ibu. Para kru mengantisipasi perjalanan 3 hari ke Sunjawel untuk menghindari medan puing-puing berbahaya di dekat planet. Dalam perjalanan, mereka menyelamatkan seorang kapten kapal keram bernama Connor dari sekumpulan ikan yang lewat di luar angkasa. Bukannya terima kasih, Connor malah membuat jengkel kru Shiki dengan perilakunya yang mengganggu dan buruk. Shiki dan gengnya sebel dan pingin ngusir tuh kapten. Tetapi si kapten menunjukkan skillnya, yaitu bisa membawa kapal mereka dengan aman ke Sunjawel melalui bidang puing-puing pada hari pertama pelayaran. Dia pun tetap di atas kapal sambil menyembunyikan nama kapal aslinya, yang ternyata adalah Eden One. Weiss tetap tinggal di kapal sementara yang lain turun ke Sunjawel. Di kapal dia membuat senjata baru. Di sisi lain, Shiki dan Homura menggagalkan perampokan kasino. Madame Kurene, penguasa planet dan rekan Draken, secara terbuka mengeksekusi para perompak dengan satelit dipasang laser yang disebut satelit Blaze. Untuk menggunakan kekerasan terhadap perampok, Shiki dan Homura dicap sebagai penjahat oleh utusan Madame Kurenai yang menembakkan laser yang sama pada mereka. Shiki dan Homura diangkut ke distrik tenaga kerja Sunjawel. Mereka dihukum untuk memanen logam mulia dari monster alien yang disebut Stone. Keduanya dengan cepat bertabrakan dengan antek Madame Kurenai, yaitu Garot sipir kejam distrik. Dia pun mencambuk Homura sampai lumpuh dan membawanya pergi. Mengabaikan ancaman Garot terhadap pekerja lain, Shiki menghadapinya untuk menyelamatkan Homura. Di sektor yang makmur, Labilia menawarkan untuk membantu kelompok Rebecca memasuki distrik tenaga kerja dengan imbalan kolaborasi Bikup. Namun ternyata video yang dibuat Labilia ternyata hanya untuk mengejek Rebecca. Labilia mengingkari janjinya setelah mempermalukannya di depan umum. Rebecca mendapatkan simpati dari Nino, sesama penonton video Bikuber, yang menawarkan untuk membimbingnya sendiri ke distrik buruh. Garot mengangkut Shiki dan Homura ke sarang Black Rock, Stone di Sunjawel yang paling kuat dan berharga. Sementara itu, Nino mengungkapkan dirinya sebagai agen Madame Kurenai yang baik hati dan mengizinkan kelompok Rebecca untuk mengakses distrik tenaga kerja. Kelompok tersebut bertemu dengan Paul, seorang murid Valkyrie dengan Bikup yang berisi kebenaran tentang keadaan Valkyrie. Namun dia ragu untuk mengungkapkannya kepada Homura. Dipandu oleh Paul, kelompok Rebecca bersatu kembali dengan Shiki dan Homura dan membantu mereka mengalahkan Black Rock. Paul melepas kerahnya dengan Ether Gear miliknya dan memberinya Bikup.
Di sektor kaya, Kurenai menyiapkan satelitnya untuk membasmi distrik Buru sebagai tanggapan atas pemberontakan yang akan datang di antara para pengikut Valkyrie. Dalam kilas balik 10 tahun yang lalu, Valkyrie membangkitkan Homura yatim piatu di planet Oedo. Hubungan mereka menghadapi ketidaksetujuan dari penduduk asli yang berprasangka buruk terhadap mesin. 5 tahun menjalani pelatihannya, Homura ditegur oleh hakim setempat saat dia menyerang putranya karena menghina Valkyrie. Hakim meyakinkan Valkyrie bahwa Homura membutuhkan ibu kandungnya, yang diturunkan menjadi Kurenai. Menemukan Kurenai diperbudak dalam hutang di distrik tenaga kerja Sunjawel, Valkyrie menggantikannya, sehingga Kurenai dapat bersatu kembali dengan Homura. 2 tahun kemudian Valkyrie mengetahui bahwa Kurenai sejak itu tetap berada di Jawelsun dan merebut penguasa planet sebelumnya, dan tidak pernah berniat untuk kembali ke Homura. Setelah Kurenai memprovokasi gerombolan Stone untuk menyerang distrik, Valkyrie celaka saat bertarung melawan gerombolan itu untuk membela pekerja lainnya. Kembali ke masa sekarang, Homura menemukan sisa-sisa jasad gurunya. Namun, Pine memastikan bahwa Valkyrie tidak dapat diperbaiki. Shiki menghibur Homura dan membiarkannya berduka, sementara dia menghadapi Kurenai. Dia memutuskan untuk membawanya ke Homura untuk diadili atas apa yang terjadi dengan Valkyrie. Selama pertempuran Shiki dengan pasukan Kurenai, Draken meretas satelit Blaze untuk merebut Eden Zero. Kurenai no mega. Kurenai mengirim Garrote, Nino dan rekan mereka yaitu Baku untuk menyerang distrik Buru saat dia melawan Shiki dengan perlengkapan kesatrianya, yaitu Kurenai Dragon. Rebecca mencoba mengajak Homura untuk membantu para pekerja melawan pasukan Kurenai, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya setelah menemukan dia masih berduka atas kematian Valkyrie. Tak lama setelahnya, Baku dikalahkan oleh Weiss, yang telah berubah menjadi superhero bernama Arsenal, dengan senjata lengkapnya yaitu setelan mekanis yang dimodifikasi dengan Ether Gear-nya. Saat Shiki bertarung dengan Kurenai ke distrik Buru, Rebecca dipaksa untuk melawan Nino saat dia menjebak kelompoknya. Setelah dikalahkan Nino, Rebecca melihat beberapa petunjuk yang memungkinkannya mewujudkan Gear Ether di kakinya. Gear Ether termilih yang memundurkan waktu ke momen sebelum kekalahannya, memungkinkannya untuk menaklukkan Nino. Dia pun menamai Gear Ether-nya Leaper setelah kecepatannya ditingkatkan. Sementara itu, Homura memperhatikan pertempuran para pekerja dan mencoba untuk bergabung dengan sekutunya. Tetapi dia masih lemas karena efek dari cambukan Garrote sebelumnya. Marah ketika Garrote menodai sisa-sisa Valkyrie di depannya, Homura mengerahkan kekuatan untuk mencabut pedang Valkyrie dan menusukkannya dengan itu. Shiki menggabungkan kekuatannya dengan rudal Kurenai Dragon untuk menghancurkan para musuh. Setelahnya pertarungan pun dimenangkan kubu Shiki. Setelah Nino menonaktifkan pasukan robot Kurenai, Shiki dan Paul memilih Homura untuk menentukan nasib Kurenai. Kurenai berpura-pura iba pada Homura untuk mendapatkan pengampunannya. Tetapi Homura menentukan ibu kandungnya adalah Valkyrie. Dia pun menuntut Kurenai untuk pergi dan tidak pernah kembali. Kurenai diserang dan ditawan oleh salah satu korban setelah kabur. Sementara itu, tim Shiki meninggalkan Valkyrie yang diabadikan di Sunjawel dan kembali ke Eden Zero, yang telah berhasil lepas dari retasan Draken. Setelahnya, Witch dan Sister berdebat tentang membuat ulang Valkyrie dari data cadangannya, yang menurut Witch akan menghasilkan android berbeda dan tidak memiliki ikatan emosional Valkyrie dengan kru.
Setuju dengan Shiki bahwa mereka harus menerima kekalahan mereka, Homura menawarkan dirinya sebagai pengganti Valkyrie di 4 bintang cemerlang. Perjalanan Shiki dan Eden Zero pun berlanjut. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Closing. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa rebahan, karena rebahan sebagian dari iman. Hehehe. Oke, sekian, terima kasih.